intalik ila ardi kadza wa kadza, pergilah engkau ke sana, fa inna biha unasan, di sana ada banyak manusia, ya'budunallah, mereka menyembah Allah, fa'budillaha ma'ahum. Kau sudah membunuh 100 orang, taubat kau diterima Allah, di sana ada sekelompok manusia, pergi kau ke sana, mereka menyembah Allah, ikut sama mereka. Wala tarji' ila ardika, jangan kau balik ke kampungmu. Inilah pentingnya kalau sudah bertaubat, pindah komunitas. Ustaz, saya dulu membunuh 100 orang, saya bertaubat. Selama ini kau dengan siapa? Dengan geng motor. Pindah. Pindah kemana? Ada satu geng lagi, pakai motor juga, cuman ikut dia sembahyang subuh, namanya biker subuhan. La tarji ila ardika, jangan kau balik lagi ke tempat kampung kau yang lama. Fa innaha ardu su'in, karena di sana banyak orang tak betul, banyak orang jahat. Pertama, taubat. Yang kedua, hijrah. Jangan udah taubat tetap juga di situ. Pas ditanya, kau udah taubat? Udah lain. Tengok, oh begitu cara membacanya. Kalau bisa tulis pakai pensil, tulis di atas tanggal sekian. Kita khatamkan sampai habis, panjang umur sehat badan. Faqtasamat fi malaikatur rahmah, malaikat rahmat, wa malaikatul azab. Itu menunjukkan malaikat terbagi dua, satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Jadi kalau ada mengatakan jangan memelihara anjing, nanti tak masuk malaikat. Malaikat apa yang tak masuk? Malaikat rahmat. Malaikat azab? Masuk. Masuk. Berdebat malaikat rahmat dengan malaikat azab. Faqalat malaikatur rahmat, malaikat rahmat berkata, ja'a taiban, dia sudah datang dari kampung yang tak betul ini, taiban, taubat, muqbilan, menghadap, biqalbihi, dengan hatinya, menghadap Allah dengan hatinya. Faqalat malaikatul azab, kata malaikat azab, innahu lam ya'mal khairan qattu, dia belum beramal. Dia baru berjalan dari kampungnya menuju ke sana, dia belum beramal. Gimana kita mau menyelamatkan dia? Dia belum beramal. Jadi kalau antum sesama jamaah berdebat, itu biasa. Malaikat aja berdebat. Malaikat yang tak ada hawa nafsu berdebat. Yang tak boleh itu debat dengan hawa nafsu. Kata malaikat rahmat, dia udah datang menghadap Allah dengan hatinya. Kata malaikat azab, dia belum beramal. Fa'atahum malakun, datang malaikat satu lagi. Malaikat azab, malaikat rahmat. Datang malaikat satu lagi, fi surati adamiyyin, bentuknya bentuk manusia. Itu menunjukkan bahwa malaikat bisa berubah bentuk menjadi bentuk manusia. Makanya Jibril pernah datang dalam bentuk manusia, rambutnya hitam, bajunya putih. Bentuknya macam Dihyah al-Kalbi, sahabat Nabi. Faja'aluhu bainahum, ay hakaman, dia menjadi penengah antara dua malaikat yang berdebat tadi. Faqala, kata malaikat yang jadi wasit penengah tadi, qisu ma bainal ardaini, ukur, ini bumi penduduknya jahat, ini bumi penduduknya baik. Di mana dia mati? Di sini. Ukur. Fa ila ayyatihi ma kana adna fa huwa lah. Kemana dia lebih dekat, maka golongkanlah dia ke situ. Ukur berapa kilometer dari sini, berapa dari sini. Kalau dia lebih dekat kepada tanah yang orang tak baik, masukkan dia kemari. Kalau dia lebih dekat ke tanah yang baik, masukkan dia kemari. Apa pelajaran dari sini? Pentingnya menggabungkan diri dengan orang-orang baik. Antum kalau mati, antum di rimba panjang nih, insyaallah masuk surga.
diukur sama malaikat. Mana dekat jarak dia ke jalan Kamboja. Ustaz ni ngomong asal, ini dalilnya. Ayatihi makana adna fahuwalahu. Mana yang lebih dekat, maka ke situ dia. Faqasu, mereka ukur. Fawajaduhu adna ilal ard. Ternyata dia lebih dekat ke bumi allati arada, yang dia inginkan. Rupanya lebih dekat kemari dia. Faqabadathu malaikatur rahmah, maka dicabut malaikat nyawanya dan dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Masih ingat apa arti muttafaqun alaih? Secara bahasa arti muttafaqun alaih, disepakati hadis ini. Disepakati oleh siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Kalau sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim memuat hadis ini dalam kitabnya, hadis ini disebut dengan muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain. Jadi satu hadis itu banyak riwayatnya. Kok bisa hadis itu satu tapi riwayatnya banyak? Nabinya satu, kok bisa riwayatnya banyak? Sama macam gini. Ustaz Somad ini satu, tapi yang meriwayatkan ini banyak. Ada riwayat antum, ada riwayat antum, ada riwayat antum, ada riwayat antum, ada riwayat antum. Bisa jadi menyampaikannya, Ustaz Somad menyampaikannya di beberapa majelis. Majelis sana sekali, majelis sana sekali, majelis. Maka muncul beberapa riwayat. Itu logikanya kalau ditanya antum. Nabinya kan satu, ya. Kok bisa banyak riwayat? Karena muridnya banyak. Berapa orang sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis itu? Ada kitab khusus menulis biografi sahabat Nabi. Isinya 12.000 orang. Jadi sahabat Nabi itu jumlahnya 124.000 orang. Tapi yang meriwayatkan hadis yang ada riwayatnya tertulis dalam biografi 12.000 orang. Yang lain itu tak ada meriwayatkan. Banyak yang ikut pengajian tabligh akbar. Tapi yang ikut meriwayatkan Riyadhus Shalihin cuma antum nilai cuma. Yang lain hanya tabligh akbar saja. Begitu lebih kurang. Ada sahabat Nabi yang cuma menengok Nabi aja. Waktu haji wada, ditengoknya Nabi sekali. Maka dia dianggap sahabat Nabi. Siapa yang pernah menengok Nabi, hidup dengan Nabi, mati dalam keadaan Islam, sahabat Nabi. Walaupun tak meriwayatkan hadis dari Nabi. Termasuk anak kecil yang dibawakan jumpa Nabi, tengoknya Nabi sekali, sahabat Nabi. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, fi sahih, dalam kitab sahih. Kana ilal qaryatis salihati aqraba bisyibrin. Ke kampung yang baik ini dia lebih dekat syibrin. Apa syibrin? Sejengkal. Setelah diukur tengah, dia di tengah. Rupanya lebih dekat sejengkal sedikit aja. Maka dia dimasukkan. Faju'ila min ahliha, maka dia dijadikan sebagai penduduk. Itulah pentingnya kita dekat dengan orang baik-baik. Aku ni tak baik Pak Ustaz, tapi aku sering ingin dekat dengan. Dulu waktu terjadi penistaan agama 5 tahun yang lalu, rame-rame lah unjuk rasa di Masjid An-Nur. Betato, beranting, preman-preman ikut. Kasih tanya, kenapa kalian ikut? Kami ni tak baik Pak Ustaz, tapi kalau sudah Nabi dihina kami ikut. Allahu Akbar. Pas giliran sholat tak sembahyang. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, fi sahih. Ini menunjukkan Imam Nawawi menguasai riwayat-riwayat itu. Sama macam antum ini. Ada yang menguasai 2 riwayat, ada yang 3 riwayat, ada yang 4 riwayat. Apa yang pernah kau dengar dari Ustaz Somad tentang masalah ini? Riwayat 1 ku dengar di masjid ini, riwayat 2 ku dengar di YouTube, riwayat ketiga ku dengar di rumahnya, riwayat keempat ku dengar. Jadi tak semua menguasai riwayat. Kau? Aku banyak riwayat, tapi semuanya hilang. Wa fi riwayatin fi sahih, dalam satu riwayat dalam kitab sahih. Fa auhallahu ta'ala ila hadhihi
diwahyukan Allah Subhanahu wa taala, ila hadhihi antaba'ani, Allah mengirimkan wahyu ilham kepada kampung ini, antaba'ani, sebetulnya sama jaraknya, tapi kata Allah, menjauhlah engkau.